Nah, barusan untuk yang R280 spare partnya mahal-mahal. Stok Funblade aja tadi 3 juta untuk 3 bis, lumayan ya. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda, jam kapanpun Anda menonton video ini. Mohon maaf setelah rilis kurang lebih berapa hari ya, 10 hari ya, lebih sekitar 2 minggu setelah rilis saya baru sempat bikin konten. Ini adalah SR3 Royal Ultimate Panorama XHD Panorama yang kami bangun di karoseri Laksana, yang kami sesuaikan dengan kebutuhan kami. Untuk fisik teman-teman mungkin tidak perlu melihat karena sudah banyak yang ini ya yang bikin ya. Nanti dalam aja yang mungkin harus kita kupas karena yang lain tidak bikin kontennya karena mungkin nggak enak dan lain-lain. Cuma perbedaannya di sini dengan spek Persona biasanya, dia adalah single glass atau XHD. Plus minusnya seperti ini teman-teman bisa nilai sendiri. Kemudian kalau yang sekarang ada di sini legasinya, ini yang facelift ya, nyala kalau malam. Kemudian di sini ada lampu, hanya saja lampu ini tak pikir mengganggu pemandangan pengemudi karena ini lampu cerah banget, tapi malah mengganggu manuver pengemudi walaupun sudah ada ini. Sebenarnya ini aja sudah cukup nih, lampu-lampu kodok seperti ini sudah cukup. Yuk kita langsung dalamnya aja. Oh ya, ini kita pakai wheel dop ini karena wheel dopnya Laksana yang biasanya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kok sekarang tuh kayak terlalu melir gitu, terlalu mengkilap sehingga kesan elegannya berkurang. Maka saya pasang ini aja karena masih nabung untuk beli velg yang begini. Bukan naik harganya, velgnya harganya tetap, tapi saat merilis ini saya benar-benar penuh perjuangan karena sasisnya mahal, karena suspensi XHD, bodinya pun mahal. Jadi benar-benar kayak saya jualan semuanya. Kalau ada yang nyimpen WhatsApp saya tuh lucu, saya tiap hari tuh kayak hari ini kemarin udah jual HP, sekarang jual motor, besok jual apa lagi ya gitu, dalam rangka untuk beresi tagihan-tagihan ini gitu. Jadi entek-entekan tiap kali saya launching bis pasti ada barang yang tak jual dan ada yang tak sewa-sewakan, ada yang tak obral. Nah ini dalamnya teman-teman, mari kita masuk. Sandalnya dilepas karena sudah dibersihkan. Untuk subwoofer kemarin tak baca di kontennya siapa ya, Dika atau Didit gitu. Ini kalau request seperti ini dilaksanakan nggak punya. Nah kebetulan kita pakai apa, JBL subwoofernya 12 in, double magnet. Jadi kayak kalau di videonya Didit Zayananto tuh kelihatan kan subwoofer ini dem gitu, balik tuh kayak deng gitu. Nah ini kita berikan, ini pelindungnya besi. Nah kemudian naik. Nah ini karpet yang saya posting tuh apa lupa aku. Jadi ini unit pertama yang memakai karpet ini untuk uji coba dan baru akan dipasarkan di Gias sekitaran Juli nanti. Ini sebenarnya tekstur teman-teman, kelihatan ya. Ini tekstur dan silvernya ini kalau kena lampu itu dia mengkilap. Ini teksturnya. Jadi enak banget diraba, diinjak enak semua. Untuk ini karena saya tidak tak belikan. Jadi ini kayak susulan gitu. Speakernya bukan JBL sendiri yang depan. Speaker bawaan dari karoseri tak copot, tak ganti pakai momentum supaya ngejar yang JBL-nya. Nah, kalau kalian bertanya-tanya di ini, kalau bis itu sistem audinya gimana sih, racikannya gimana sih, kan banyak yang tanya seperti itu. Sebenarnya kalau speaker kita bisa bebas pakai speaker apapun karena speaker yang ada di pasaran tuh sama semuanya, artinya nggak bisa membedakan 12 volt atau 24 volt. Sedangkan bis yang paling penting adalah karena bis itu kan sistem arusnya 24 volt, maka butuh power yang 24 volt. Nah di sini kita pakai power itu total angkatan ya, ada 4 nih teman-teman.
2. 2 itu adalah power amplifier-nya. GT 4024. Ini semuanya pakai momentum, 4 channel. Nah, ini 2 ini untuk ngangkat speaker-speaker atas ini. Total ada 10 speaker. Pembagiannya kalau saya tidak salah tidak kanan kiri tapi zigzag gini. Jadi satu speaker itu ngangkat zigzag. Jadi nanti suaranya itu bisa menciptakan suara yang surround. Kalau kalian lihat postingan saya di @maswahid itu kan ada kayak suara konser tuh. Itu diakibatkan oleh pengaturan yang seperti itu dan ada crossover segala macamnya. Nah, ada satu lagi DSP, Digital Signal Processor. Nah, inilah yang mengolah teknologi suara sehingga sudah tidak perlu tuning menggunakan mixer lagi karena semuanya dipikir menggunakan komputer. Jadi begitu tuning di awal, masih Anto tuh kemarin Begja Autotronic, dia pakai alat sensor yang ditaruh di tengah di lorong ini, kemudian dia ngolah suaranya itu pakai skillnya dia dibantu oleh software. Jadi suaranya benar-benar enak. Mas mau nek jajal iso ya? Bisa ya? Aku tak nyalain rasa mesinnya rasa ya? Audio cukup ya? Cukup ya? Rasa nyalain mesin ya? Cukup ya? Oke. Nah, di bawah DSP ini yang ngatur suara tadi ya, adalah monoblock nih. 24 volt. Nah, ini yang agak susah, langka. Tidak banyak yang punya, terutama branded tidak banyak yang punya untuk 24 volt. Nah, momentum ini setahu saya momentum Venom itu punya dia kayak gitu. Nah, ini monoblocknya untuk ngangkat subwoofer yang 12 in tadi gitu. Pertanyaannya seperti itu. Nah, kita sebelum nyoba audio kita jalan-jalan ke belakang dulu. Oh ya, ini adalah Intelligent Air Purifier and Disinfectant System. Jadi saya pasang ini untuk menambah fasilitas yang ada di mobil ini. Rencananya mobil ini akan kami sewakan sedikit lebih tinggi harganya daripada yang lain. Maka dari itu pun segala fasilitas yang ada di sini harus lebih baik pula. Nah, salah satunya adalah air purifier ini. Indeks kualitas udara ketika warnanya hijau dia baik, kuning sedang, kurang sehat, tidak sehat, sangat tidak sehat, berbahaya. Nah, nanti ada penunjuknya di sini kayak gimana sih aku juga belum tahu ya. Coba aku nyalain. Kontak doang, bismillahirrahmanirrahim. 2 kali ya? Wah, saya harus nyala dulu. Tanya lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gereng? Terus ini on. Rasa kopling ya? Oh, 28 nih suhu ruangan saat ini. Terus kalau mau ini udah nyala nih. Di mana sih indikatornya? Berarti ini suhu yang ada di kabin ini. Dia bersihin nanti. Disinfection in progress. Jadi proses pembersihannya sedang dimulai. Suhu apa wae iki bacane yo? PM 17 itu baik berarti toh? Itu yang aki. Hah? 24. Mana? 17. Iki. Partikel udara berukuran lebih kecil yang berbeda pernafasan. Kita di 17. 17 berarti sedang. Ya. Sedang. Terus aki apa aki? Oh, aki. Tengah. Lah ya. Oh, ini 24. Berarti baik. Tapi dia proses membersihkan. TVOC itu detektor kadar senyawa organik atau gas beracun. Dia di 0,22. 0,22 berarti ini dong, baik. Udara Gunung Pati nggak usah khawatir teman-teman. Di sini udara Gunung Pati, indeks kualitas udaranya baik. Detektor kadar senyawa organik atau gas beracun juga masih di baik. Yang sedang nih, partikel udara berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron yang berbahaya bagi pernafasan, dia ada di 17. Artinya baik molor sidik, sedang. Nah, ini disinfektan in progress. Kayak gitu. Apalagi?
Yuk kita ke belakang. Nah, oke Mas Wahyu, los lampu nih. Nah, saya agak kaget adalah spek jok ini. Dari awal saya ngastem jok itu pakai ukuran kami sendiri. Tetapi begitu, coba kamu dari belakang Pur. Sini aja wes, yang ombo. Dari awal begitu saya request ke Aldila untuk membuatkan cover seperti ini supaya, jadi inspirasinya ibu mertua saya itu waktu umroh kemarin nunjukin ke saya bahwa bis di Arab itu ada pegangan kayak gini, ada pegangan, ada kayak gini, ada cup-cupannya. Saya bilang di Indonesia ada kok Bu gitu. Bahkan beliau ngasih footstep ya, bukan footrest, footstep di sini. Lah kan kita pakai footrest, lah ini yang nggak ada. Kita ada kok Bu kalau kayak gini. Akhirnya saya minta Aldila untuk membuatkan yang versi Indonesia. Maka akhirnya karena dia cuma punya ukuran yang segede ini, jok kami jadi ikutan kegedean, gede banget. Akhirnya yang semula bisa kita setting, lah ini bisa kita setting plus ini jadi 50 itu. Ininya itu ada partisi mewah lah. Ini dan ini hadap sini, maka tidak bisa. Otomatis mentok akhirnya hanya bisa hadap sini seperti ini. Nah, nanti bisa jadi evaluasi kami berikutnya bahwa ini dengan kondisi jok seperti ini bagaimana caranya ini bisa menghadap ke sini. Maka ketemu masalahnya. Ininya akrilik ini ditaruh di atasnya aja, hanya untuk 1-2 kotak aja, nggak usah yang semewah ini, nggak usah. Ini kan ada kayak gini, ini terlalu mewah, makan space banyak. Nah ini sudah kami pasang seperti ini kalau mau tinggal ambil gelasnya di sini. Nanti kalau ada tamu di sini mulai ditata ke atas lagi. Kurang lebih seperti itu. Yang beda kalau lainnya mah sama kayak lampu gelap dan lain-lain. Dan USB ininya tak matiin teman-teman, karena kan kita wisata. Kadang request 40 seat, kadang request 50 seat. Bongkar pasang, kalau ini disambung setrum, saya khawatir kabelnya nanti begitu dicopot, begitu jok diangkat, ada kabel menjuntai di keramik, di lantai. Maka hanya pakai yang USB Type C sama USB Type A, ini ada di sini semua. Jadi tidak usah khawatir, USB itu ada di atas kepala teman-teman. Semuanya aman dan ini super fast charging. Aman. TV ada 3. Penyaring udara ditaruh di sini. Saya kemarin ditunjukin alatnya tuh kayak gini tuh, kotak di sini. Nah ini lubang speaker ini kalau menurutku saya sudah generasi keberapa itu saya sudah ngasih masukan ke Laksana, ini harusnya lebih gede karena speakernya kan segede ini. Speakernya segede ini. Lubangnya terlalu kecil jadi suaranya tidak loss. Nah ini akan lebih bagus kalau lubangnya ini lebih gede lagi. Ini terlalu kecil, udah usul beberapa kali. Dan kenapa Laksana sekarang tidak gemlodak lagi? Karena dia berhasil melakukan perubahan dengan ini, memberi kaitan seperti ini. Yang bikin gelodakan kan ketika ini lemah, dan ini pasti lemah, nggak sampai 3 tahun. Ini tuh 2 tahun udah pasti lemah. Mana ini mahal banget ya? 100 berapa tuh satunya, sedangkan butuh saat ini 2. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2, 16, ada 32. Ya sekitar hampir 4 juta lah sekali perawatan hidrolis nih. Jadi ketika ininya lemah, ininya tidak yang gadul-gadul gini loh. Tapi ada semacam mekanisme lag seperti itu. Jadi sama. Ini pun nariknya lah kayak ada suara cetek gitu. Saya berdiri di atas AC, suaranya blowernya kan ada di sini. Kalau kayak Kijang Innova dan lain-lain, blower kan ada di baris belakang kanan ya. Nah ini di atas sini. TV 3 itu doang sih. Kalau yang lain sama teman-teman, lampu malaikat ini orang bilang sunroof. Sayangnya stok sunroof ini sudah yang terakhir. Jadi kata Mas Wahyu kemarin disampaikan tim Laksana, gara-gara Pesona pakai ini, banyak orang yang sekarang request pakai sunroof sehingga stok sunroof bahkan di Cina sekalipun menipis katanya. Ya wis, gak usah sunroof lagi berarti. Audio bosku paling enak dari lorong ini paling enak. XHD yo, ini banget yo.
Padang ya Pur? Coba belakang. Paling enak di lorong itu. Dian. Komentar Anda? Komentar Anda? Komentar Anda? Keep record aja. Lumayan nih, tongnya nggak lumayan nih. Karena ada yang lebih bagus dari ini. Mana? Oh iya. Lah, kalau misalnya penumpang atau tamu sudah tidur, dengan penambahan speaker depan sini bisa disetting hanya tim yang mendengar lagu. Ora iso? Saya kok iso? Loh, lah biyen pencet iki iso. Karena sudah sampai pakai apa? Ini Pak DSP ini kok. Saya kok iso. Udah bisa. Kalau dulu masih bisa, cuman dipakai DSP sama Pak Yanto udah. Nah ini kepake nggak ini? Akhirnya enggak. Ini nggak kepake. Enggak kepake. Jadi mau diputer-puter kayak apa? Enggak ngaruh. Cuman untuk menanggulangi kalau misal itu error, dia langsung masuk. Oh, ini buat cadangan. Enak ada nih. Karena tak suruh sendirikan dulu, enggak mau. Berarti video ini disetting no copyright ya. Oke, itu dulu untuk review tipis-tipis kali ini. Yang lain sama sih, nggak usah dibahas lagi. Sama ini loh yang menurutku cakep banget tuh dari SR3 yang sekarang tuh lampu ini loh. Ini kalau dilihat dari depan ke belakang cakep banget. Coba deh, dari situ ke bawa syuting ke belakang. Ya kan? Ya. Api. Nah, sementara sedang kami atur nih sama tim Pesona, gimana caranya ketika tamu itu malam tidur itu nggak silo matanya. Nah, gimana Mas teknisnya Mas? Ini mati tapi ini nyala ya? Bisa? Coba Mas. Jadi temaram kualitas tidurnya itu maksimal ya. Ini doang nih, ini bener. Ini jangan dulu lah, atau kayak gini. Wah, ini nek turu ya. Enak nu, ini doang yang nyala. Sama lampu baca masih nyala itu harusnya. Jadi ketika gelap dia mau ngapa-ngapain, nggak usah pakai senter, nyalain ini. Gimana caranya? Ya lampu baca kalau tak ikut, makanya tapi Pak kalau mau tak ikut yang ini, masa nyala sih. Jadi kan ini. Terus ikut apa sekarang? Ya kan belum tak potong. Oh, rencana berarti dia ikut ini ya? Ya lampu baca sama ini. Oke, lah sekarang pakai apa dia sekarang? Lampu bacanya, lampu bacanya ikut. Wow, lampu setan. Nah, ini kan dari Laksana sendiri pun pengaturan saklar ini masih nggak jos. Masuk lampu baca bareng itu kan ora dadi. Nek itu nyala otomatis masih gemem, masih terang benderang di kabin ini karena itu saat tour guiding, tour melakukan ini guiding ya, ngomong. Ketika itu nyala berarti kan ini masih gemerlap. Orang nggak butuh lampu baca. Lampu baca ini justru dibutuhkan tatkala ini manggil ini ya, manggil orang ya. Apa yang merah nih? Kunci lampu. Oh. Nah, ini kan dibutuhkan saat bis itu dalam keadaan gelap. Nanti minta tolong diubah-ubah ya, Mas. Diubah sendiri aja sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Jadi sampai tak pikirin bagaimana penumpang, karena saya tidak suka naik bis ada biru-biru memanjang silo banget sehingga mata harus diginiin, bangun-bangun mata sembab, istirahat, besok kerja itu masih dalam keadaan capek. Tapi kalau kita pikirkan sampai segitunya, ikut ini enggak apa-apa Mas. Jadi malam coba kalau ini nyala Mas, malam Mas, lampu setannya pateni we. Lah sip, lampu setannya pateni. Nah
Iso ora ya? Malah oh karena itu ikut itu ya. Kalau ajeng kali ini pun nah ajeng entuk ke kali niko buka niko soketnya niko Copot. Oke. Jadi saklarnya jadikan satu sama ini terus saklar soketnya ini dilepas. Oke. Terbaik. Nek ndak jangan jadiin satu ini B, mandiri dia. Sendiri. Ya jadi kayak nyala terus. Untuk Lampu baca doang. bacanya. Ya. Ini kecerahan kalau malam ini, yakin aku. Ya berarti otomatis lampu bacanya Melu kontak. Karena ini orang kalau nggak dinyalain kan dia mati, ya kan? Kalau nggak nyalain dia mati kok. Berarti kan sak-sakmu kowe arep gawe lampu baca itu kapan gitu? Nah, cara ajeng kali nggih sekarang bisa nggih cara ngelepas ini kan cuma warna biru Pak. Sebenarnya kalau nggak dilepas juga nggak apa-apa. Cuma ngelepas soket lampu TL itu. Tapi lampu TL tetap nyala kan? Nggak nyala mati. Mati seterusnya. Nggih, kan soketnya. Oh ya. Nek ngendak ngene. Karena kan kadang gini kalau target gedeng waktu jalan itu jarang kita posisi mati, pasti lampunya lampu All terang semua. nah ini lampu tengah ini, jadi itu kan sebenarnya ya Jarang kepake. Ya wis lepas nggak apa-apa. Berarti ini dimatiin aja supaya ini tetap nyala terus asal saklar mbok onke. Iya, kan. Oke. Ya sudah apa-apa. Gitu. Oke. Itu instan. Ya. Lah tapi kesiluan nggak supirnya ada lampu biru di situ? Kalau lampu biru ini sama aja dengan ini Pak. Kalau semisal ntar sopir silo ya cuma ngelepas baut ini soketnya kita lepas aja udah. Nggak kepake oh ya lampu biru situ ya. Tapi untuk gandengan juga sih memang. Gandengan juga. Ya wis. Tapi sayang sih itu dimatiin. Mending nambah saklar sisi masih muat nggak? Masih. Kita programin lagi. Sayang nggak? Ini saklar apa aja tuh? Audio, TV, dispenser, USB, apa? Exhaust, lampu bumper, ini lampu samping juga. yang mana? Lampu biru samping. Oh selendang. Ini lampu baca. Lampu baca yang connect dari siji karo lampu TL. Ya, Oke. Yang ini? Ini lampu lantai. Lantai. Ini lampu samping tengah tapi yang nyamping. Oh yang malang. Ini kan lampu panjang. Hah? Oh iya. Terus ini tangga ini ikutnya sama putih kota dalam. Buset. Jangan dong. Nah kali ini antara mutus lampu TL Nikon apa lampu baca itu ikut di garis putih tengah itu. Berarti lurus sekalian ya. Ya, terus? Tahu apa Dani nek ono. Oke, ya. Minta tolong siapin BBKB 05 ya. Ini nanti Mas Virji karo Mas Dwi mau ke situ. Baik. Oke. Enggak, ngurusi solar ini loh. Mau dijual jadi apa-apa. Mas, nek iki lampu iki karo lampu tangga ya wagu no. Nah nggih. Iki ngakalin ini antara lampu baca ikut lampu itu. Ya toh? Matiin lampu. Jangan. Lampu TL tetap ada. Cuma lampu tangga ini mending melu lampu lantai. Ikutkan lampu lantai. Ya. Karena searah. Searah. Cek benda lali. Lampu lantai jadi satu lampu tangga. Terus lampu baca jadi semua lampu garis. Lampu garis kesilon apa? Jadi satu sama lampu garis putih. Udah deh. TL tetap diwijen. Biru ini terserah mau jadiin satu sama siapa Itu misal tak lepas soketnya kalau masih silo kan tak lepas soketnya aja yang situ kan. Udah itu. Udah ketemu. Karena nambah namanya heli ya. Nambah mana heli. Karena ini kan ini
nyalain bisa dimatiin kan kalau malam ini. Ya. Coba lihat Pur sana Pur. Lihat Pur. Nah ini bisa nyala. Mana sih? Ya itu udah nyala. Nah gini bisa pula mati, enak ini toh. Bubuk. Gitu. Oke, alhamdulillah. Ini yang ikut jalan dari apa? Besok atau yang kapan? Nggak tahu berangkatnya kapan. PR sebenarnya masih banyak itu Pak. Apa wae? Kayak di kaca itu lem-lem apa belum maksimal juga. Belum beres ya? Nggih. Ya wes alon-alon. Itu dulu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kemumutan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Wes, matiin. Matiin. Sing di. Beli berarti. Mati semua toh? Wes, matiin. Dah. Nah, kita jagung lagi biar cepet nyampe buka.